Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Ijazah Kamila, NIM 10011882025025042 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Kelas A Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah analisis risiko kesehatan di pemukiman lahan basah. Oke, langsung saja menuju outline-nya. Jadi di video pembelajaran ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian lahan basah, karakteristik lahan basah, serta jenis lahan basah, serta resiko bahaya mengenai pengertiannya, ancaman, dan kerugian dari resiko itu sendiri. Nah, langsung saja mengenai pengertian lahan basah. Lahan basah adalah setiap wilayah di mana tanahnya itu jenuh dengan air, baik yang bersifat permanen atau air tersebut menetap selama sepanjang tahun atau sepanjang hari, ataupun yang bersifat musiman, hanya ketika musim hujan atau lainnya. Setelah airnya ini dapat berupa air yang diam ataupun air yang mengalir, dengan genangan airnya itu yang dangkal, baik sebagian ataupun keseluruhannya. Nah, pengertian lahan basah ini lebih dikenal juga sebagai peralihan antara daratan dan perairan. Sesuai dengan pengertian tadi, lahan basah memiliki karakteristik sendiri, yaitu yang pertama memiliki jenis tumbuhan yang khas, yaitu tumbuhan yang berbeda dari tumbuhan biasanya yang tumbuh di daratan. Kemudian karakteristik yang kedua ialah tinggi muka airnya itu cukup dangkal. Kemudian karakter selanjutnya ialah dekat dengan permukaan tanah, karena seperti yang dijelaskan tadi, lahan basah merupakan peralihan antara daratan dan perairan. Nah, dan yang terakhir ialah memiliki tingkat kekerasan kontur tanah yang lembek dan juga labil. Nah, lahan basah sendiri itu terdiri dari dua jenis, yaitu lahan basah alami dan lahan basah buatan. Nah, lahan basah alami ini adalah lahan basah yang tercipta secara tersendiri oleh alam, tanpa bantu tangan manusia. Nah, di antaranya ialah rawa air tanah, rawa gambut, papaya, ipairan atau tepian sungai, hutan gambut, ataupun hutan bangkau, seperti yang ada pada gambar. Dan lahan basah buatan itu ya contohnya seperti waduk, sawah, saluran irigasi, ataupun kolam, di mana itu merupakan perairan-perairan yang dibuat oleh manusia. Nah, berikutnya ialah sebaran lahan basah. Nah, luas lahan basah itu di dunia itu diperkirakan sekitar lebih dari 8,5 juta kilometer persegi, atau itu sekitar lebih dari 6% dari total luas permukaan bumi. Sedangkan di Indonesia sendiri, setidaknya itu memiliki luas sebesar 30,3 juta hektar yang tersebar di seluruh penjuru pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah rincian luas sebaran lahan basah di dunia, Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Kota Palembang. Nah, lahan basah di Sumatera Selatan itu didominasi oleh lahan rawa dengan luas 87.017 km persegi, dan itu tuh tersebar di beberapa daerah bagian timur, mulai dari Kabupaten Musirawas, Muba, Oki, Muara Enim, dan Banyuasin. Nah, sebagian besar lahan rawa tersebut itu merupakan lahan rawa gambut sebesar 1,42 juta hektar. Nah, untuk Kota Palembang sendiri, luas keseluruhan daerah rawanya itu menurut data 2002 itu sebanyak 11.754 hektar atau sekitar 32,22% dari luas wilayah Kota Palembang itu sendiri. Dan luas Kota Palembang itu sebesar 400,6 km persegi. Nah, selanjutnya ialah mengenai resiko bahaya di lahan basah. Sebelumnya, kita harus memahami dulu pengertian dari resiko dan bahaya itu sendiri. Bahaya adalah suatu kondisi, bahan, ataupun cara kerja yang berpotensi untuk menyebabkan kerugian atau kecelakaan. Dan sedangkan resiko itu adalah kesempatan terjadinya kecelakaan ataupun kerugian tersebut dari bahaya itu sendiri. Nah,
Bahaya dan resiko lahan basah ini biasanya disebabkan campur tangan manusia ataupun karena total luas lahan basah ini terus mengalami pengurangan, efek iklim ataupun yang lainnya, karena sudah sejak lama lahan basah ini banyak dialihfungsikan sebagai daerah pemukiman, pertanian, dan eksploitasi lainnya, sehingga masyarakat ini cenderung membuka lahan basah itu untuk keperluannya. Nah, resiko bahaya yang paling banyak ancamannya ialah kebakaran. Nah, terutama di hutan rawa gambut. Ini memiliki ancaman paling tinggi karena tekanan dari berbagai aktivitas manusia seperti pembukaan lahan itu tadi. Nah, pembukaan lahannya ini biasanya masyarakat sekitar itu cenderung memilih menggunakan cara yang murah dan cepat, yaitu dengan membakar lahan sebagian di daerah gambut sehingga akan meluas ke daerah lainnya. Namun terkadang hal ini yang menimbulkan musibah ataupun bencana alam seperti kebakaran hutan. Nah, berikut penjelasannya. Kebakaran lahan basah itu biasanya terjadi di musim kemarau panjang ataupun saat kondisi lahan gambut itu kering, benar-benar kering, sehingga jika ada percikan api sedikit saja itu dapat menyebabkan kebakaran yang sangat luas di daerah lahan tersebut. Nah, biasanya percikan api itu disebabkan oleh kelalaian manusia. Nah, selain itu, efek dari kebakaran lahan basah ini juga menyebabkan bencana berupa kabut asap. Di Sumatera Selatan sendiri itu hampir terjadi setiap tahun saat kemarau panjang tiba. Hal tersebut tentunya menyebabkan bencana kabut asap dan menyerang sejumlah wilayah di sekitarnya. Untuk daerah Sumatera Selatan biasanya kabut asapnya menyerang sampai daerah Lampung, Jambi, Padang, Riau, hingga ke Sumatera Utara. Dan wilayah yang paling banyak mengalami kebakaran adalah lahan rawa gambut itu sendiri. Dan untuk kerugian akibat dari bencana kebakaran lahan basah itu sendiri cukup banyak, dan itu ada di berbagai sektor. Yang pertama adalah penyakit saluran pernapasan, sekolah itu diliburkan sehingga kegiatan belajar mengajar itu terhambat untuk para guru dan siswanya, serta kerugian di sektor ekonomi oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah akan mengeluarkan sejumlah dana untuk memadamkan daerah kebakaran itu sendiri, sehingga sama saja membuang dana yang bisa dialokasikan ke sektor lain. Sekian penjelasan saya mengenai analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah. Sekiranya ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.